Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo sahabat Open Journal, ketemu lagi dengan saya Ali, tuan rumah Open Journal. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang tutorial cara mensubmit artikel ilmiah kita ke website jurnal atau Open Journal System. Nah, yang disiapkan sebenarnya hanya dua hal, yaitu artikel dan yang kedua adalah kita sudah registrasi di jurnal yang kita tuju. Nah, metode registrasi atau tutorialnya sudah ada di video yang lain. Silahkan teman-teman bisa tonton sebelum masuk ke video ini. Baik, pertama yang kita lakukan adalah membuka website jurnal yang kita tuju. Ya, bisa ke sebagai contoh saya masuk ke sini ya. Yang saya tuju adalah soil environment.com ya. Oke, umumnya ya, ini adalah website jurnal yang umum yang ada ya, biasanya ada home dan lain-lain. Jika teman-teman tadi belum registrasi, silakan di bagian kanan atas bisa dilakukan untuk melakukan registrasi. Namun jika sudah registrasi, kita cukup masuk dengan login. Oke, login ini ada jangan sampai salah ya, sudah pernah dilihat mungkin dihafalkan dari yang hasil registrasi, kemudian passwordnya juga sama gitu. Oke, di sini kita coba masuk ya dengan akun saya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dashboard ya teman-teman sebagai eh, author atau penulis. Nah, di mana kita akan melakukan submit? Di sini ada bagian sini ya, ada new submission. Namun sebelum kita ke new submission, mari kita buka artikel kita ya. Nah, ini adalah artikel kita. Nah, artikel ini umumnya kita sesuaikan juga dengan template ya, atau bahasa lainnya format dari jurnal yang kita tuju. Nah, di sini adalah template dari jurnal eh, Open Soil Science and Environment, dan biasanya bisa diperoleh di websitenya nih ya. Kita lihat ya. Open Soil Science tadi ada di biasanya ada di bagian kanan bawah di template. Nah, nanti template inilah yang kita gunakan formatnya untuk kita sesuaikan tulisan kita ke dalam format tersebut. Oke. Nah, ini adalah dashboard ya, atau muka face dari jurnal yang kita sebagai penulis. Kemudian kita klik new submission. Nah, biasanya di sini kadang ada section policy, ada artikel, ada editor. Nah, kita milihnya yang artikel, tapi di sini sepertinya tidak ada. Nah, kemudian kita submit, kita checklist dulu gitu. Kemudian ada comment for our editor, ini ya kita bisa pesan apa ya, misal yang terhormat editor. Nah, misal terhormat editor, eh, mohon kiranya artikel kami dapat segera diproses, atau pesan-pesan lain bahwa ini reviewernya mengajukan siapa dan siapa dan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi dan ini juga boleh kosong karena tidak ada bintang merah ya, tidak ada bintang merah gitu. Kemudian saya would like to contact about the submission sebagai orang yang submit, kemudian saya agree, kemudian saya juga agree, kemudian kita klik di sini continue, save and continue. Kemudian apa yang dilakukan? Mengupload file tadi kita ya. File tadi saya taruh di sini. Set. Nah, di sini teman-teman kita diminta jenis artikelnya apa gitu. Nah, di sini sebenarnya bisa diedit ya. Nah, artikelnya apa? Nah, umumnya kita adalah artikel teks ya. Jadi jangan yang lain gitu. Karena ini adalah artikel teks. Kemudian oke. Sudah tidak ada masalah ya. Kemudian save and continue.
Nah, di sini di submit an article tadi itu kita ada mulai, kemudian upload file, enter metadata. Nah, biasanya ada perfect the namun saya biasanya langsung pakai di titles full di sini ya. Kita copy paste ininya titlenya. Oke. Kemudian kita tidak punya subtitle ya. Ada kemudian kita abstrak. Jadi kita udah punya abstrak di sini, kita cukup copy dan paste di sini. Oke, nah list of contribution. Nah, ini list of contribution kita harus menambahkan nama-nama penulis satu persatu. Gitu. Dari mana? Dari sini. Misal ini ada Agus Dianto Diandi ya. Ini sebagai first author. Oke, kita copy. Nah, untuk nama terakhir cukup family name satu nama ya. Kemudian emailnya kalau ada tadi ada email gitu ya. Kemudian kita masukkan email. Kemudian country-nya Indonesia misalnya. Indonesia. Kemudian afiliasi. Kita bisa lihat oh ternyata dia afiliasi yang digunakan biasanya adalah nama kampusnya ya. Kampus gitu ya. Misalnya. Nah, untuk afiliasi penulis boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namun jika jurnal yang dituju adalah jurnal yang berbahasa Inggris, sebaiknya afiliasinya juga menggunakan yang bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada bio statement, itu kita bisa kan dia minta departemen ya. Jadi kita bisa copy dari sini sampai akhir ini. Ini kita masukkan ke sini gitu ya. Kemudian rule-nya kita sebagai apa? Nah, tentu kita sebagai author dan juga sebagai principal kotak for editor. Jadi kita menjadi apa ya penyambung lidah atau kontak-kontakan tiktokan dengan dengan editor di jurnal tersebut. Misalnya ada notifikasi hasil review, notifikasi submit dan yang lain-lain. Oke, ini sudah kita save. Oke. Eh, oke. Kemudian ada siapa lagi? Ada banyak ya. Misal tadi ada Muhammad Nazruddin Budiono. Ini ya. Oke. Kemudian Pak, ketika kita misal salah nih namanya, ternyata kan biasanya namanya kurang atau apa, misal kurang lengkap ya. Nah, itu juga bisa menghubung pas mau terbit bisa menghubungi eh, editor untuk dirubah. Kemudian email sangat baik jika kita bisa setiap orang ini ada emailnya karena biar tahu notifikasi apalagi teman-teman yang student itu sebaiknya semua email menggunakan email misal ini Pak Muhammad Nazarudin Budiono kita menggunakan emailnya Pak Muhammad Nazarudin Budiono kemudian negaranya Indonesia namun misal kalau dosen pembimbing kita atau dosennya itu udahlah kalian aja lah nggak apa-apa gitu nah kita menggunakan kontak kita sendiri sebagai koresponden autor gitu kemudian afiliasinya kita buat sama misal ya kemudian eh, itunya juga sama terus ini hanya sebagai autor yang di sini jangan di checklist nanti kalau di checklist nanti koresponden autornya akan pindah ke Bapak Muhammad Nazarudin gitu cukup kita yang submit yang menjadi koresponden autor gitu ya terus siapa lagi tambah lagi siapa Muhammad Rifaan kemudian kita masukkan Indonesia. Nah, jadi kalau penulisnya lebih dari 5 ya kita harus masukkan 6-6-nya atau pokoknya semua yang sebagai penulis kita harus masukkan namanya ke dalam sistem gitu karena tujuannya
agar semuanya kalau ada notifikasi itu bisa mengetahui dan apa ya, tidak dilangkahi. Jadi tidak seolah-olah kita masuk sendiri. Budi Arya Utama sudah ada, Suherman. Nah, untuk kasus yang namanya tunggal seperti ini, pertama kita izin dengan pemilik nama, eh, tapi biasanya kalau namanya tunggal dibuat dua nih, jurnal mintanya seperti itu gitu. Kalau ada emailnya, ya tadi kita pakai email beliau, kalau beliau ngasih, kalau enggak ya kita izin pakai punya kita sendiri. Nah, ini Suherman tadi adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya nanti juga bisa kalau dia tidak punya departemen ya cukup pakai seperti ini misal, tapi kalau dia punya departemen misal pusat riset apa ya, pusat riset Hayati. Oke, jangan lupa diklik sebagai kontributor rule-nya. Save. Pak, kok ini hasilnya nggak berurutan? Nah, kalau hasilnya tidak berurutan, jangan takut. Kita bisa klik di bagian sini, ya ada order ya. Di sini ada order. Kita klik order, kita bisa geser. Kayaknya yang geser cuma ini ya. Oke, sudah urutan. Nah, ini bisa disesuaikan urutan-urutannya. Kemudian setelah list of contributor atau nama-nama author, lanjut ke apa namanya? Oh, ini saya edit dulu ya. Misal kita mau rubah nih. Oh, yang mau jadi itunya si ini aja deh gitu. Nanti kita bisa rubah juga tuh. Jangan lupa di save. Oke ya. Kemudian setelah itu kita nambahkan keyword. Keywordnya apa? Nih, keywordnya ada di sini ya. Nah, mungkin kalau bahasa Indonesia dia kata kunci, di copy paste kemudian di enter. Dan ini bisanya satu-satu ya. Jadi copy paste, enter gitu. Tidak bisa langsung semuanya kita copy gitu, tidak bisa. Jadi satu-satu kita copy paste enter gitu. Nah, dalam masukin ini juga kita harus sabar karena itu tadi ya, satu persatu yang harus kita masukkan. Jangan sampai ada yang selip atau yang keliru, dan jika masih memungkinkan eh, keliru gitu ya, bisa diperbaiki gitu. Oke. Nah, ada juga teman-teman yang, nah ini kan masih acak-acakan ya. Nanti biasanya editor akan memperbaiki sesuai dengan alfabet. Nah ini kan masih acak-acakan. Sebenarnya saat ini submit nggak apa-apa, tapi nanti biasanya editor akan perbaiki. Tapi jika teman-teman udah dari awal sudah dirapikan ya, misal dimulai dari actual land sustainability, kemudian banana nomor 2, durian nomor 3, kemudian land. Nah, ini juga bagus. Kemudian ada reference gitu. Nah, kita copy reference atau daftar pustaka yang ada di kita. Oke. Nah, daftar pustaka ini juga beragam aturannya, harus kita sesuaikan dengan yang ada di template ya. Template jurnalnya minta peraturannya seperti apa? Apakah style atau Chicago style atau IOP style atau apalagi IEE style, semuanya beragam stylenya. Kemudian setelah itu diklik OK, kemudian finish submit. Ini submit. Nah, ini sudah kita lihat review submit. Oke, salah. Kita lihat ke dashboard nih. Atau nanti klik aja seperti ini nih. Nah, ini kita sudah, tandanya kita sudah submit. Oke. Selanjutnya, apakah ada notifikasi? Kita coba lihat email kita. Nah, kalau teman-teman sudah submit nih ya, kita akan mendapatkan submission acknowledgement. Jadi kita diketahui bahwa oke, bahwa Bapak Budi Arya Utomo telah melakukan submit artikel dengan judul Evaluation of Land Sustainability bla 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 di jurnal Open Soil Science and Environment bla bla bla.
Nah, ini dengan adanya submission acknowledgement ini menunjukkan bahwa artikel kita telah kita submit. Oke. Nah, begitu dulu untuk tutorial submit artikel di website jurnal OJS 3. Demikian, jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk menambah wawasan, dan teman-teman juga bisa request di kolom komentar. Terima kasih, saya Ali Rahmat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.